saya tidak percaya bahwa dia berada di belakang keputusan Mahkamah Konstitusi. Mereka mengorkestrasikan sekarang negara menjadi tim sukses. Ada narasi lagu. Itu negara sekarang. Hebat kan saya bilang. Ini kan pesta demokrasi ya Bang Adi Armando ya. Jadi kita harus riang gembira melihatnya gitu. Pemirsa, Jak Forum pengaruh Jokowi akan berdampak pada elektabilitas capres yang dipersepsikan publik didukung oleh Jokowi. Tapi Jokowi efek ini menemui jalan terjal dengan berbagai manuver politik yang menginisiasi misalnya adanya hak angket, kemudian muncul juga usulan untuk mengimpeach presiden dan gugatan ke KPU, termasuk kritik atas keputusan MK. Saya akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah hadir di studio. Apa kabar, Bro Ade Armando? Kebetulan Anda ini di sini caleg yang juga wilayahnya termasuk Tebet ya? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan ya, saya lihat balihonya. Ya. Besar sekali. Dan saya kenal Anda sebagai pegiat sosial media ya. Siap. Rasanya hampir tidak ada isu-isu menonjol yang tidak dikomentari oleh Ade ya. Terlepas dari pro kontra ya kita harus berterima kasih. Ya. Karena Anda begitu kritis ya. Dan satu lagi yang selalu bikin berita, Noel, Immanuel Ebenezer. Saya hampir keliru menyebutnya Proman. Sekarang ternyata sudah bukan lagi ini, tapi apa namanya, Prabowo Mania. Prabowo Mania 08. Ya. Bisa dijelaskan sedikit? Ya. Apa tuh Prabowo Mania dan 08? Prabowo Mania itu sebetulnya dulu sebenarnya kita tidak mau pakai istilah Prabowo Mania. Itu ternyata yang minta itu Pak Prabowo. Tetap Karena memakai Jokowi. trennya itu saya itu dengan kata-kata mania itu dulu Jokowi Mania. Lantas bikin JP Mania. Dulu Ahok, Basuki Cahayapurnama Mania. Dari semua yang saya bentuk ya bagus semua gitu. Ya Oke, penggunaan nama itu. bagus. Ya? Nah, Bagus. Pak Prabowo nggak mau pakai nama-namanya, udah Prabowo Mania aja. Nah, 08-nya itu Presiden ke-8. Pas. Ada kabar juga. Ada kabar juga 08 itu karir militer dia di Kopassus. Kopassus, Komandan ke-8 tuh dia. Komandan Kalau ke-8. tidak salah ya. Karena saya bukan Kopassus, saya nggak ngerti lah itu. Oke. Gitu. Jadi, tapi justru secara komunikasi bukannya Jokowi jauh lebih punya impact ketimbang men-switch menjadi Prabowo. Ya semua pasti punya impact Mas, nggak mungkin enggak lah. Apalagi Pak Jokowi ya. Pak Jokowi punya tren namanya Jokowi Effect. Nah Jokowi Effect itu saya yakin tetap berlanjut ya untuk di 2024 ketika Pak Jokowi coba melegitimasi anaknya atau secara moral mendukung anaknya menjadi wakil presidennya Pak Prabowo. Ini kan ada semacam pembuktian sejarah. Selama ini kan Pak Jokowi kan dinarasikan ya kalau tidak dari partai saya, yuk nggak jadi apa-apa. Gitu. Padahal sebaliknya juga. Kalau tidak pernah Jokowi juga partainya juga nggak menjadi besar juga. Oke, jadi gitu. Tetap punya kontribusi gitu. Ya pasti ada Jokowi efeknya dan itu Pak Jokowi saya yakin dia akan membuktikan di 2024 ini. Saya tak usah dengan diri saya aja lah. Saya buktiin saya taruh aja anak saya. Dia taruh anak saya, lihat tuh pada kesurupan tuh di orang-orang yang anti terhadap Pak Jokowi. Kan pada gila semua. Analogi saya kayak gini. Ada orang gila di pinggir jalan, kerjanya ngoceh-ngoceh. Ada orang lewat, timpuk. Kita sih tidak takut, tapi geli. Itu geli itu gimana ya? Ya kan? Jadi kayak gitu. Ungkapan bukan level lah gitu ya. Nah, ya gimana ngadepin orang gila di jalanan? Ngoceh-ngoceh, orang gila kan di jalan ngoceh-ngoceh kan. Wah, kalau kita layanin gila nggak kita? Gila juga. Nah iya, nah kan kita nggak mau ngadepin orang gila. Pertama itu, kedua, pasti kecenderungannya orang-orang itu kan melakukan hal-hal yang tidak baik, nimpuk lah apa. Nah saya menganalogikannya itu kelompok-kelompok yang hari ini menyerang Pak Jokowi ya seperti itu, gitu loh. Itu kata yang paling bagus untuk mereka hari ini menyerang. Karena tidak ada lagi cara mereka untuk membendung ya. Untuk membendung, apalagi menyerang Pak Prabowo dengan problem masa lalunya soal pelanggaran HAM.
Nah, saya ini kan aktif 98, kita tahu sekali. Karena sampai detik ini tidak ada keputusan hukum ya, yang menyatakan Pak Prabowo pelanggar HAM. Kedua, ada keputusan pemecatan Pak Prabowo, itu bukan keputusan hukum, tapi itu keputusan politik di Inter TNI saat itu. Nah, ketiga yang nggak kalah penting nih, berani nggak Ganjar nanti dalam program pemerintahan 100 harinya tangkap pelanggar HAM. Coba sampai detiknya visi misinya kami akan menghormati HAM. Tangkap dong pelanggar HAM. Pelanggar HAM itu 98 itu, sebelum 98 itu ada kasus besar juga pelanggaran HAM. Di tahun berapa? 96, 27 Juli. Teriak dong 27 Juli. Nah, PDIP berapa kali berkuasa? Mega pernah jadi presiden loh. Pernah nggak Bu Mega ingin menangkap para pelanggar HAM ini? Ada nggak? Nggak ada. Berdamai dengan Sutioso, berdamai dengan ini. Ini Anda kemukakan karena Anda sudah tidak lagi di PDIP? Bukan, nggak ada terkaitan dengan soal PDIP. Gini, kita mau bangsa ini ketika mengeluarkan gagasan itu konsisten. Jangan cuma hanya kepentingan kekuasaan, kemudian orkestrasi itu libur dulu, sama kayak kasus PKI. Karena lawannya beda, ya nggak di PKI-nya dulu. Sama kayak hari ini, karena Prabowo yang nyapres, ya keluarinnya kasus-kasus pelanggaran HAM. Jadi, dia tidak sadar 2009 Bu Mega ketika menyapreskan diri, itu tandemannya Pak Prabowo. Begitu juga 2019, ketika Pak Jokowi menang, kemudian mengajak Pak Prabowo, tidak ada tuh isu pelanggaran HAM. Ini enaknya ngundang Noel. Belum ditanya udah ngegas. Oh gitu ya. Oke, Noel. Anda kan tadi menyampaikan soal Jokowi efek ya. Yang 2 kali pemilu dan Anda yakini sampai sekarang juga akan berpengaruh signifikan. Sangat signifikan. Maka saya bilang, Jokowi nggak turun gunung. Yang turun gunung anaknya aja udah. Baru anaknya aja begini kesurupannya. Wah, surang, bikin impes lah, hak angket lah apa. Lama-lama hak angkot. Gitu. Setelah hak angket dibikin hak angkot. Karena sudah tidak mampu lagi ngelayanin dan ngemendung kemenangan Pak Prabowo di 2024 nanti. Giliran Ade. Silakan. Bro Ade, gimana komentar Anda? Kan di awal-awal PSI mendukungnya justru Ganjar. Ya. Apakah ada kesan bahwa karena tidak direspon, merasa direcehkan, kemudian banting setir atau bagaimana? Ya pasti ada ya perasaan semacam itu kan. Wajar gitu ya? Wajar dong. Pada awalnya kami memang mendukung Ganjar kan. Tapi ketika kami mengajukan itu justru ditolak oleh PDIP. Dan di situ juga kita belajar bahwa PDIP sebetulnya tidak full mendukung Ganjar ya ketika itu. Jadi mereka agak terganggu kenapa ada sebuah partai kecil yang berinisiatif mendahului para pimpinan PDIP untuk mengajukan nama Ganjar. Ya. Jadi ketika itu sudah tersakiti itu hati PSI karena disuruh nurunin semua baliho ya, semua dukungan terhadap Ganjar. Ketika itu kami belum bicara tentang Prabowo loh. Tapi memang perlahan-lahan kemudian kondisi hubungan antara PDIP dengan PSI semakin memburuk. Ya, ada macam-macam dan memang kita atau paling tidak saya mengkritik keputusan untuk menolak Israel ketika menjelang Piala Dunia. Ya, karena waktu itu saya masih mendukung Ganjar. Saya bilang sikap PDIP semacam ini akan menjatuhkan nama Ganjar. Saya juga mengkritik penyebutan nama petugas partai kepada Pak Jokowi dan kepada juga Ganjar. Itu ternyata bukannya diterima dengan dewasa gitu ya, malah berbalik menyerang kepada saya. Bahkan sekarang saya sudah digugat sampai 201 miliar oleh lawyer-lawyernya PDIP. Jadi memang hubungan dengan di satu sisi nih, hubungan dengan Mas Ganjarnya itu memburuk, terutama karena sikap PDIP. Tapi kan pada saat yang sama datanglah Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo ini adalah orang yang sebetulnya oleh PSI sendiri dulunya dikecam, bahkan dijadikan semacam bahan olok-olok ya, juga oleh saya. Tapi beliau justru datang dan mengelurkan tangan persahabatan dengan PSI. Kita bersahabat dan kita udah harus selesaikan nih era politik pecah belah, era politik yang serba konflik, serba tegang, serba menyerang. Kita bersahabat lah.
ya, istilah dia politik riang gembira kalau nggak salah kan. Ya. Jadi buat kami itu sangat menyenangkan ada uluran tangan dari ketika itu dia tingkat elektabilitasnya either paling atas atau nomor 2, selalu begitu kan. Tapi humble mendatangi partai. Humble datang ke kantor kami yang kecil, yang sebetulnya dibandingkan dengan kantornya Gerindra atau Pak Prabowo apalagi di rumahnya itu kan itu kayak tempat parkirannya aja. ya, saya tidak tersinggung karena Memang faktanya begitu. faktanya begitu kan. Nah jadi ada tuh ya persoalan itu. Tapi yang terakhir adalah yang juga penting untuk menjadikan cerita ini panjang ini menjadi pendek adalah faktor Jokowi seperti Anda bilang tadi. Menurut kami Pak Jokowi secara jelas ya clearnya orang Jawa ya. Kami ini saya orang Sumatera, dia orang Sulawesi ya. Kita nggak biasa sebenarnya bicara dengan kata-kata bersayap. Kalau kami sih biasa bicara tentang Tugas ya. kalau saya kritik Prabowo, saya kritik Prabowo kan. Nggak usah pakai muter-muter. Nah, tapi kemudian Pak Jokowi kan gayanya nggak begitu. Nah, Pak Jokowi tidak pernah mengatakan kepada PSI, dukung siapa tuh nggak ada. Ya, kami sudah menyatakan kami tegak lurus dengan Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi tidak pernah bilang tegak lurusnya kalau dalam pemilihan presiden kepada Ini bahasa siapa. simbolik. Tapi bahasa simboliknya sangat jelas. Ya. Sangat jelas ya. Tadi dikatakan misalnya saja munculnya nama Kaisang sebagai ketua PSI Itu bentuk dukungan ya. dan PSI adalah tanda petik partai yang tidak disukai oleh PDIP. Itu kan artinya dia berpihak kepada PSI, dia melindungi PSI. Kedua adalah tentu saja nama Gibran. Ya. Nama Gibran, saya tidak percaya tuh bahwa Jokowi lah yang berada di belakang gugatan terhadap Mahkamah. Saya tidak percaya bahwa dia berada di belakang keputusan Mahkamah Konstitusi. Saya nggak percaya. Saya percaya bahwa kalaupun dia terlibat, tanda petik itu terlibat dalam artian dia menunjukkan isyarat tertentu kepada Mahkamah Konstitusi yang tidak artinya hubungannya tidak relasi kuasa yang menekan ya. Itu jelas masuknya Gibran kepada kubunya Pak Prabowo, jelas ada semacam restu dari Pak Jokowi agar Gibran temani Pak Prabowo ya. Jadi dua anak dia adalah simbol yang dia gunakan. Ketika itulah kami tahu sebetulnya memang Jokowi itu berada di belakang Pak Prabowo. Dan sebagai sebuah partai yang sepenuhnya dukung Pak Jokowi dan mengikuti, merefer dia setiap kali gitu ya. Kami sangat percaya bahwa memang kami seharusnya atau lebih baik berada di kubunya Pak Prabowo. Oke, Bro Adit, tapi pasti setuju dengan apa yang dikatakan Noel bahwa impact-nya akan berpengaruh pada tingginya elektabilitas capres yang secara simbolik didukung. Anda juga pasti setuju itu? Jelas sekali. Paling gampang ya, bagaimana Gibran ini menjadi simbol dari kebangkitan anak muda. Ya. Kita nggak bicara tentang polarisasi politik nih. Gimana sekarang anak muda melihat, kan selama ini orang partai lain memang menyertakan anak muda lebih sebagai tim hore. Ya tim ada jubir, tim hore muncul di sana sini. Sekarang jadi aktor gitu. Kalau sekarang jadi aktor utamanya, artinya aktor nomor 2 lah ya di kubunya Prabowo. Orang sekarang melihat dengan sangat jelas bahwa anak muda memang berpeluang untuk menempati posisi setinggi itu. Ini adalah semacam pernyataan yang sangat tegas dari kubunya Jokowi, kubunya Prabowo bahwa anak muda itu sekarang tidak lagi bisa dianggap sebagai faktor pelengkap. Kalian itu adalah faktor penentu. Dan ternyata memang disambut dengan luar biasa. Paling tidak dari TikTok yang saya nonton ya. Gimana ada seorang artis selebritis TikTok, saya lupa namanya, seorang gadis cantik Tionghoa, anak muda yang disebut Kosong kepalanya. Oh, tahu. Ya. Saya sekarang tiba-tiba hilang namanya. Dia bilang dengan, kalau saya Prabowo, Prabowo itu gemoy, dia bilang. Konten-konten anak kosong gitu. Nanti gemoy nih. Nih kategori. Enggak. Gemuk, semok. Bukan, menggemaskan. Nggak tahu nih, kalau tanya anak-anak muda di sini, ngerti nggak istilah gemoy itu? Ya? Jadi memang ini bapak tua, tapi menggemaskan. Oh gitu ya? Menggemaskan. Oh gemoy gitu artinya? Sementara di kubu lawannya Noel nih, menggambarkan
Prabowo Lawan Anda juga nggak dong. tahu, lawan dia. Lawan dia yang menggambarkan Pak Prabowo itu sudah secara fisik itu sudah tidak memadai. Karena gerak badannya itu sudah tidak ajak kan. Dan dia kalau goyang tuh goyang kaku. Tapi goyang yang kaku itu gaya lari-lari kecil seperti kemarin dia gini-gini ya. Itu buat anak-anak muda disambut gembira. Ya lucu lah. Jadi menurut saya kalau Anda tanya, ini akan menaikkan suara nggak? Saya sih hakul Betul, yakin. tapi maksud saya gini, Bro Ade, itu juga menjadi materi kampanye Jokowi efek itu menjadi materi kampanye negatif dari kubu lawan yang mengatakan ini bukti presiden tidak netral, bukti presiden cawe-cawe gitu loh. Dan itu sebuah tradisi negatif. Artinya presiden yang masih aktif. Bentar ya, satu dulu. Kemudian yang kedua adalah tudingan dinasti. Presiden aktif menempatkan sejumlah anak dan menantu kerabatnya di fungsi-fungsi strategis. Bahkan sekarang ini disebut sebagai era di mana yudikatif, legislatif, dan eksekutif tidak lagi dipisahkan secara tegas. Artinya memang secara badan hukumnya memang terpisah, tetapi secara fungsi faktanya berada di satu tangan. Itu juga bisa jadi materi kampanye untuk mengkritik balik. Justru itu. Apa klarifikasi Anda sebagai... Enggak, kalau saya belajar komunikasi. Ya dalam komunikasi itu ada yang namanya mind management. Ya, orang tuh di manage cara berpikirnya dengan cara menciptakan narasi-narasi, framing-framing tertentu yang kalau itu diulang-ulang orang akan percaya. Anda sudah menyebut beberapa istilah tuh bahwa politik dinasti, pengkhianat, mahkamah keluarga, tsunami konstitusi, tirani konstitusi, ya, anak ingusan. Itu Anda pikir sesuatu yang lahir secara spontan? Saya tidak percaya. By design gitu. Itu ada orang yang merancangnya. Jadi itu akan diulang-ulang terus sampai orang betul-betul percaya bahwa memang ada yang namanya dinasti. Padahal kita udah mati-mati untuk menjelaskan. Di negara manapun itu terjadi, di negara paling demokratis pun terjadi tuh keluarga-keluarga politik semacam itu. Nanti ada jawabannya lagi. Oh tapi nggak pernah dong ada yang presiden masih aktif, anaknya menjadi presiden lagi. Dibilang lagi, kan anaknya nggak jadi presiden, anaknya jadi calon wakil presiden. Jangan bilang jadi capres dong. Tapi cara apapun yang kita jawab itu, ya apapun yang kita jawab itu sebetulnya akan mental juga karena mereka sedang berusaha membangun cara berpikir masyarakat luas bahwa sebetulnya kan yang dia paling takutkan kan bukan Jokowinya dong, yang dia paling takutkan Prabowo menang, ya. Tapi dia sudah melihat nih, mereka melihat bahwa kemenangan Prabowo akan sangat ditentukan oleh kehadiran efek Jokowi di situ. Jadi supaya orang... Anda tidak terlalu khawatir narasi-narasi negatif ini justru... Bukan, saya mau bilang bahwa narasi-narasi itu akan terus dilakukan. Ya, saya yakin, tapi yang saya akan katakan adalah karena itu harus dijawab serangan-serangan tersebut. Nggak mungkin kubu Prabowo, nah ini kebetulan kan ada timnya nih, nggak mungkin kubu Prabowo harus berdiam diri terhadap serangan-serangan tersebut. Tapi caranya saya tahu, Pak Prabowo sendiri udah bilang, kalau diserang kita jangan serang balik, dikatakan begitu kan? Senyum aja ajak ngopi. Senyum aja ajak ngopi. Jogetin aja. Kalau itu saya nggak percaya. Kalau menurut saya harus ada penjelasan kayak tadi tuh. Kata siapa. Tapi itu diulang-ulang. Misalnya Gibran anak ingusan. Buat saya doesn't make sense at all. Orang seperti Gibran itu dianggap remeh sebagai anak ingusan, anak kemarin sore. Ya. Karena yang mengkritik umurnya udah 60 tahun kali ya. Persis kan dengan gampang kita balikan ke situ. Memang di Indonesia ini pendukung Prabowo udah nggak sabar nih. Memang ada bukti bahwa semakin tua Anda, semakin tua seorang politisi, semakin bersih dia, semakin wise dia, semakin baik dia. Nggak ada. Nah tapi poin saya adalah memang kita jangan terlalu serius menanggapi itu. Karena kita harus tahu bahwa itu sengaja diulang-ulang agar publik tidak percaya pada Jokowi. Tapi bukan Jokowinya tidak percaya pada Jokowi
agar dukungan Jokowi terhadap Prabowo Tidak serius dalam artian sikap mental kan. Kalau Sikap jawab, mental. jawab harus serius lah. jawab harus serius. Iya, ini orang udah marah-marah jawabannya begitu nih Noel. Jangan dianggap serius. Ya sebenarnya Narasi harus serius ya. Narasi Tapi mungkin harus serius. secara mental. Tapi maksud saya gini, Oke. kita jangan terlalu anggap serius tuh, jangan menganggap bahwa ini benar-benar ya, bahwa Oke, memang oke. secara demokrasi itu tidak diizinkan. Bahwa tadi Anda bilang, loh seorang presiden kok berpihak? Lah kan di mana-mana juga berpihak. Cuman lucunya sekarang si Jokowi datangnya dari PDIP. Dimanapun sebetulnya logikanya Jokowi itu mendukung orang yang datang dari partainya sendiri kan. Kayak di Amerika nih, presiden yang sedang berkuasa taruhlah orang Biden nih, orang Republik. Nah ketika nanti ada pemilihan baru, Tiba-tiba ke pastilah dia pasti mendukung. Hmm. Nggak mungkin dia bilang saya netral ya antara Republikan sama Demokrat, pasti dia dukung salah satu. Di Indonesia lucunya sekarang nih Pak Jokowi kan orang PDIP, kok yang dia dukung bukan orang PDIP ya? Nah ini jadi sebuah isu baru, tapi ini berusaha terus dibangun legitimasi terhadap Jokowi karena justru apa yang Anda katakan tadi, karena Jokowi ini membawa Jokowi effect kepada siapapun dia mendukung, pasti orang yang didukungnya mendapat berkat. Berkah ya. Tapi saya akan tanya ke Noel nih. Anda bilang lucunya ini, tapi lucunya buat PDIP nggak lucu loh. Ini mereka betul-betul marah. Noel gimana tanggapan Anda? Saya Terutama rasa- tentang tsunami politik, ada impeachment Ya, dan sebagainya. tadi Sebagai pendukung mesin Ya. politiknya Prabowo. yang Gibran. tadi awal saya sampaikan, tadi ternyata Bang Ade menyampaikan cuekin aja. Kalau saya kan cuma lebih bahasanya lebih ekstrim aja. Kayak orang gila gitu. Orang gila di pinggir jalan. Yang sudah nggak tahu lagi apa yang harus diserang. Apa aja serang aja udah. Kalau aktivis bebas Gitu. ngomongnya. Kalau Ade kan Akademisi. dosen yang politisi. Akademisi. Ini beda Genre. ini doang. Genre. Ya, saya rasa biarin. Ya kata yang paling, ya karena beliau ini latar belakang akademisi ya, memperhalus katanya. Kalau kita ini kan gerakan yang apa adanya aja, gitu. Kan memang fakta realitanya seperti itu. Tadi betul apa yang Bang Ade sampaikan, yang ditakutkan mereka itu bukan soal apa ya, tapi soal momok kemenangan yang akan diraih oleh Pak Prabowo. Iya. Itu yang sekarang mereka takut tuh. Mereka sudah nggak punya kemampuan menahan itu lagi, apalagi segala senjata sudah mereka keluarkan tuh. Nyerang A, nyerang B, nyerang Gibran, nyerang Kaisang, nyerang Pak Jokowi. Terakhir kemarin saya diskusi dengan salah satu timnya Mas Ganjar, sudah mereka mengorkestrasikan sekarang negara menjadi tim sukses. Ada narasi lagu itu, negara sekarang hebat kan, saya bilang. Jadi udah lebih gila sekarang, negara sudah menjadi tim sukses. Itu pemerintah ini sudah menjadi tim sukses. Karena memang banyak berita bahwa Pratikno di balik itu gitu loh. Iya. Gini. Cari di mana ketika siapapun yang berkuasa, dia tidak akan ikut dalam proses pemilihan, nggak mungkin Pak. Presiden manapun lah. Dimanapun, ada nggak? Nggak ada. Tapi kan sebelum mereka apa yang mereka sampaikan, itu kan sebelum apa yang mereka lakukan sebelumnya. Kan gitu sederhana. Melihat logika Iya. cara berpikir yang panik ini Betul, kan gitu. Noel. Mungkin bukan dalam artian preferensi politik, tapi Ya. dalam artian bisa menggunakan fasilitas negara itu yang iya. dikhawatirkan. Ini Kalau itu soal lain. mungkin lah ya. Kalaupun itu terjadi kan berapa kan mereka bisa silakan aja lah. Coba cek yang mana, fasilitas negara yang mana, gitu. Jadi kita bisa lebih cek baik audit lah ya, jangan- audit aja, tak susah-susah. Kayak kemarin mereka buat narasi soal ketika Pak Jokowi datang ke Bali, semua balihonya Mas Ganjar Mahfud dicopot. Saya ini pelaku kayak begitu-gituan. Maksudnya? Kita sering bikin begitu-gituan tuh. Jadi saya tahu itu yang mainin itu intelijen. Iya. Itu biar kesannya Pak Jokowi itu tidak baik, dirusak nama Jokowi. Itu kandangnya banteng. Cuman orang punya kenekatan cukup tinggi bisa melakukan hal itu. Iya dong, ya kan? Jadi saya bilang orang, aduh kita udah tahu lah. Mereka coba pokoknya apapun yang terkait dengan Jokowi hancurin. Sekarang Kesannya begitu ya. ya kan sudah dibikin namanya Jokowisasi. Pokoknya apapun prestasi Jokowi udah nggak boleh lagi dibicarain di kelompok mereka. Termasuk di teman-teman saya. Makanya sekarang semuanya nyerang aja terus, serang aja terus.
Jadi apapun pokoknya yang sudah Pak Jokowi lakukan udah dilupain aja gitu loh. Oke. Ini yang kacau bangsa ini akhirnya gini. Makanya berkali-kali saya sampaikan, kita berhadapan dengan politisi tua yang korup dan mau bangkrut ini. Ini kan mereka 2024 ada yang mati, stroke dan sebagainya ya kan. Nah mereka udah ketakutan dengan hadirnya kelompok anak muda. Karena kenapa saya mendukung Pak Prabowo? Salah satunya yaitu Prabowo menyiapkan jembatan emas buat kepemimpinan kaum muda. Dan dia sampaikan itu. Dan dia bukan sebagai wacana, dia praktekkan. Artinya apa? Ucapan dan tindakannya selaras. Nah itu pemimpin, bukan dengan gaya tiktokan, gaya youtubean, gitu joget-joget nggak karuan. Tahu gitu. nih arahnya mau kemana nih. Tahu ya? Oh, tahu ternyata. Ya, kayak gitu-gitu. Karena kita tidak mau negara ini, pemerintahan ini diisi hanya oleh konten-konten kreatif yang palsu. Oke. Gitu. Ada kerjaan konten terus. Iya nanti konten mulu. Kayak waktu Oke. itu kan ngasih bantuan. Iya, iya. Bantuan kemanusiaan. Ujung-ujungnya jadiin konten. Kan kacau ini. Anda yakin nggak impeachment dan hak angket bisa terlaksana? Ya nggak mungkin lah, dari mana caranya. Kalau hak angket yang diusulkan Masinton ya wajar lah. Dia kan salah satunya pengawasan ya Dewan itu, ya nggak apa-apa sebagai pengawas. Toh kan keputusannya tidak bisa juga Eksekusi, ya? dieksekusi. Ini saya punya Karena komentar itu sudah soal ini. final gitu loh. Oke. Final dan mengikat. Jadi ya silakan aja lah. Kalau saya kan gini, saya tidak terlalu mau alergi dengan apapun yang hari ini gugatan, kritik, karena kita sepakat dengan demokrasi yang bagian yang sudah kita sepakati dan kita perjuangkan. Mereka ya nggak apa-apa, itu bagian yang harus ada hari ini, karena negara nggak boleh tidak dikontrol. Ya, harus ada Gitu. kritik ya. Harus ada, nggak bisa enggak, gitu loh. Makanya ya jangan juga alergi. Saya pendukung Prabowo. Ketika mereka bilang Prabowo pelanggaran bla bla, silakan nggak apa-apa saya bilang. Tapi kalian harus buktikan. Saya tidak akan alergi. Dan saya juga sampaikan ke Pak Prabowo, Pak, jangan alergi soal itu Pak. Jangan, biarkan saja. Bapak hanya buktikan nanti, kan mereka sering menyampaikan pelanggar HAM, kebangkitan Orde Baru, Ya. Orde Baru ribon dan sebagainya. Bapak buktikan Pak, itu. Jangan sampai itu terjadi. Buktikan bahwa tidak begitu, tidak Dan benar. saya yakin Pak Prabowo tidak akan melakukan hal itu. Gitu. Oke, ditunda dulu. Gimana tadi? Ya, saya mau komentar soal sejalan dengan proses beliau politik. ini soal angket. Angket ya. Kalau saya percaya, Noel, bahwa Masinton tahu itu nggak akan lolos. Itu pasti ditolak kok. Anda yakin itu tahu ya? Itu saya yakini, ya. Tapi ini kan kalau dalam pandangan saya, kenapa saya bilang itu pasti ditolak? Karena memang seharusnya hak angket itu hanya digunakan untuk menyelidiki kebijakan-kebijakan Ya. pemerintah. Itu yang betul. Eksekutif kan? Eksekutif itu. Sementara ini yudikatif. Jadi nggak mungkin. Jadi? Pasti akan ditolak. Tapi kan harus show. Ya. Ya, kan sekarang juga cukup banyak masyarakat, kita harus akui ya Noel ya, yang memang memandang bahwa wah Jokowi ini sekarang punya haus kekuasaan nih. Ya. Ya, bahwa memang tadi apa negara Anda bilang jadi apa? Panitia. Jadi tim kampanye. panitia, jadi Tim semua sukses. tuh. Memang ini bangsat nih mereka, kembali ke Orde Baru kan. Nah, dan ini sayangnya terjadi di kalangan terdidik. Ya. Nah, jadi Anda mengatakan Sebentar, saya mau bahwa ini bilang materi gini. kampanye gitu. Jadi Ini materi adalah campaign. betul. Anda terlalu jujur mengatakannya ya. Kepancing ya. Ya, menurut saya ini adalah materi kampanye. Oke. Ya, dia harus bilang bahwa wahai rakyat yang mendukung, yang menyelamatkan konstitusi itu kami, saya, kami fraksinya PDIP. Tapi kami gagal. Kami sudah memperjuangkannya, tapi kami gagal. Nah, Lempar aja dulu ya. lempar, masyarakat bersimpati, dia syukur-syukur kalau kemudian nanti di wilayah saya itu, dapil saya itu Masinton kan. Playing victim gitu. Jakarta 2 ya. Iya. Iya, playing hero malah. Playing hero. Wah kami berjuang, kamilah yang berjuang. Ya. Jadi kalau Anda mau pilihlah Jadi para dijegal pejuang ini. kekuasaan gitu. Itu pandangan saya. Karena menurut saya nggak masuk akal. Tadinya semulanya saya cuma bilang, ala ini Masinton ini nggak tahu, ya nggak pernah baca aturannya seperti apa. Belakangan saya mulai berpikir, jangan-jangan dia tahu benar dan dia tahu akan kalah, tapi at least Jangan-jangan ini hasil pembicaraan kita di atas tadi nih. apa itu? Iya. Karena konten TikToknya masih mengecam Masinton. Iya, iya. Kalau saya kan memang begitu. Saya menganggap bahwa, tapi kan kalimat saya, kalau Anda lihat konten saya, Masinton ini seperti nggak ngerti ya. Ya, ya. Jangan-jangan ngerti,
dan yakinlah dia mengerti. Cuma kemudian dia ingin memanfaatkan momentum ini untuk kepentingan elektabilitas dia. Ini pandangan saya yang mungkin Oke. juga salah. Oke, saya ingin mendiskusikan tentang ceruk anak muda, di mana kita tahu bahwa 60% pemilih di 2024 ini adalah Gen Z dan milenial. 52. 52 ya. Oke, kemudian strateginya apa yang digunakan oleh PSI maupun Prabowo Mania supaya pesan politiknya itu betul-betul sampai? Mungkin dari adik silakan. Ya, kalau kami itu sebetulnya kami nggak hanya ingin untuk meraih suara anak muda ya. Itu memang terbesar. Tapi kami juga ingin agar orang-orang yang peduli pada perang melawan korupsi dan perang melawan intoleransi itu akan tertarik untuk mendukung PSI. Karena partai-partai yang ada selama ini menurut kami tidak cukup memperjuangkan itu. Nah, cuman untuk anak muda sebenarnya hadirnya Kaisang itu sudah sebetulnya praktis 70% kerja menarik hati anak muda sudah tercapai itu. Bahwa anak muda ini diwakili oleh di PSI diwakili oleh betul-betul Kaisang. Dan Kaisang ini adalah anak Presiden Jokowi. Jadi sebetulnya kerja-kerja kami di lapangan tidak terlalu sulit lagi dalam hal meyakinkan orang bahwa kami anti korupsi, kami anti intoleransi, kami partainya Jokowi, kami partainya anak muda. Oke, Noel, mungkin menambahkan ada narasi khusus atau strategi khusus untuk benar-benar bisa sampai, karena kritiknya kan seringkali bahwa yang dibicarakan itu bukan sesuatu yang nggak down to earth gitu. Ini bukan dunia kami gitu. Seakan-akan ada satu narasi yang bisa gebiau-ya. Tapi gini dulu, ini ada hal yang menarik. Dulu satu-satunya pertama relawan yang mendukung Ganjar itu saya. Baru lahir orang-orang lain. Ini yang pertama, relawan pertama. Akhirnya mendukung Prabowo. PSI juga partai pertama yang mendukung Ganjar. Jadi ini Dua-duanya out itu. Out. Out dua-duanya. Anda Ya mau kan? mengatakan apa? Yang saya sampaikan, ya berarti Ganjar punya problem terhadap dirinya sendiri gitu loh. Benar apa yang disampaikan PDIP bahwa Ganjar itu petugas partai. Gitu jadinya. Nah, kalau seandainya Ganjar petugas partai lantas kemudian presiden kita hanya sebagai petugas partai, gimana rasanya? Jadi Republik ini menjadi petugas partai nantinya, kan repot. Tapi saya senang dengan adanya narasi petugas partai, Bang Ade. Ya. Jadi setiap siapapun yang korup itu ya bagian dari petugas partai, kalau seandainya dari partai dia. Oke. Jadi misalnya korupsi bansos, itu bagian dari tugas kerja partai. Harusnya Bung Ade nggak boleh sensitif. Ya, ini Ya satir. kan? Nah, ini Oke, oke. logika yang masuk akal ini. Lah iya, ya kan gitu. Jangan-jangan dia diperintahkan. Nanti jangan diperintahkan gitu loh. Oke. Harun Gitu. Masiku jangan-jangan Harun diperintahkan. Masiku. Karena itu kan kerja-kerja partai. Baik, Gitu. next Itu perintah episode, soalnya. Jak Forum akan harus ngundang timnya Ganjar nih. Oh. Untuk Jadi gimana? berkonfirmasi. Pertanyaan tadi gimana ya? Iya, pertanyaan tadi terkait dengan strategi untuk lebih menggrab Anak muda. anak muda. Gini, Gibran itu adalah anak ingusan, anak yang baru gede kemarin. Tapi dampaknya ternyata menakutkan. Ya. Gitu loh. Kan mereka bilang gini, nggak ada apa-apanya. Iya sering kan mereka merendahkan. Tapi faktanya itu di otak memori mereka sedang tidur pun mereka memikirkan Panik Gibran banget. tuh. Aduh Gibran. Akhirnya kan dulu kan mereka bilang Pak Jokowi itu pasti kemari, Gibran itu kader kami dan tim sukses. Maka sudah tim sukses. Jadi lucu, sekelas partai besar yang mengaku partai kader, bicaranya keluh kesah. Oke. Pertama itu. Kedua, tidak ada penyampaian komunikasi politik yang menggambarkan itu sebagai partai besar dan partai yang ideologis. Seharusnya hal-hal yang ideologis yang disampaikan. Ya sudah, kalau kalian di sana ya sudah. Sekarang kita bertarung gagasan aja, bertarung program, itu baru partai. Pemirsa Jak Forum, kembali kita akan berdialog dan ada satu narasumber yang kami undang lagi, yaitu Bapak Ade Irfan Pulungan, tenaga ahli utama KSP. Terima kasih Pak sudah hadir. Pak Ade Irfan Pulungan, seperti yang Anda ketahui, pekan ini adalah pekan yang luar biasa gegap gempita ya dari segi pemberitaan, di mana ada upaya atau usul untuk mengajukan angket,
kemudian disusul dengan inisiasi untuk mengimpeach presiden sebagai orang yang berada staf ahli utama. Bagaimana pemerintah merespon ini? Apakah sudah memprediksi bahwa pencalonan cawapres Gibran ini memang akan berdampak serius pada stabilitas politik? Silakan, Pak. Ya, kalau ranahnya eksekutif tentu berbeda dengan ranahnya legislatif. Jadi kalau yang dikatakan Mas tadi itu kan lebih banyak sekarang itu didominasi oleh ranahnya legislatif. Nah itu kami tentu tidak akan mau mencampuri kewenangan itu, dan tentu juga kita akan sifatnya kan pemerintah adalah menjalankan semua program, dan bagaimana bisa pada tahapan pemilu-pemilu selanjutnya sampai dengan jadwal terakhir nanti di 14 Februari itu bisa berjalan dengan baik, lancar. Semua kita, masyarakat rakyat Indonesia ini mengikuti pemilu itu sebagai pesta demokrasi itu, mengikutinya dengan kesejukan, kedamaian, ya, saling menghormati, saling menghargai, tanpa memunculkan adanya sekat-sekat psikologis, tanpa ada memunculkan keraguan atau ketakutan atas berita-berita yang tidak pasti, hoax dan lain sebagainya. Nah itu yang akan dicoba oleh pemerintah, dalam hal ini juga presiden dan semua jajaran aparatnya, supaya lebih mengedepankan suasana tadi itu. Ya, ini kan pesta demokrasi ya Bang Ade Armando ya. Jadi kita harus riang gembira melihatnya gitu. Potensi instabilitas politiknya gimana, Pak Ade? Ya kita seharusnya jangan bicara stabilitas politik, seharusnya kita harus berbicara semua stabilitas. Nah tugas kita bersamalah untuk menjaga ini, kan begitu. Jadi Anda mengatakan bahwa ini sesuatu yang masih bisa dilihat sebagai bagian dari demokrasi dan tidak akan berdampak terlalu serius. Oh iya, kita harus berpikirnya seperti itu. Kita harus semua berpikirnya pelaksanaan pemilu ini harus berjalan dengan baik. Tugas kita semuanya. Kita jangan berpikir malah, oh ini nanti terjadi begini, ini terjadi begitu. Itu kan upaya, artinya itu bagian dari upaya memberikan framing atau memberikan demoralisasi kepada publik. Iya, nggak boleh. Kita harus menciptakan suasana yang damai tadi, suasana yang sejuk. Namanya orang berpesta kan yang gembira. Termasuk silakan aja kalau punya pandangan atau cara lain gitu. Iya, silakan berbeda pendapat, silakan berbeda pilihan politik, tapi tetap kita bersaudara, kita masih tetap bertegur sapa, ya Bang Ade ya. Kita harus tetap masih mengedepankan semangat kebersamaan. Tujuan kita kan sama. Oke, dari KSP melihatnya bagaimana Pak? Ini kan keputusan yudikatif nih, yang MK itu. Emang bisa di-challenge Pak dengan angket Pak? Salah satu juga pembagian kekuasaan, pemerintah tidak akan punya kewenangan untuk bukan hanya mencermati, mengomentari pun tidak, bukan wilayahnya pemerintah. Bukan wilayahnya pemerintah, kan sudah dibagi sesuai dengan regulasi dan konstitusi kita gitu, ya. Makanya kami tidak diperkenankan, atau memang kami tidak punya kewajiban, atau ya yudikatif wilayahnya ya memang dia tugas dan kewenangannya yang diatur oleh regulasi konstitusi, dia melakukan itu. Ya. Tidak perlu untuk diluruskan, Pak. Bukan dalam konteks itu kita untuk luruskan, gitu. Salah menafsirkan atau salah berinterpretasi ataupun salah melihat kalau apapun yang dihasilkan oleh keputusan MK yudikatif itu harus dikomentari oleh pemerintah, itu salah betul, salah besar. Konteksnya kan menjelaskan Pak, bukan sekedar. Tidak harus dikomentari, juga tidak harus dijelaskan. Tidak harus. Sama halnya misalnya program-program yang akan dilakukan atau yang sudah dilakukan oleh pemerintah, kalau itu dikritik oleh bidang lainnya, nanti akan menjadi tendensi dan persinggungan yang interpretatif yang bisa berlawan. Nah, itu tidak baik dalam irama demokrasi kita. Oke, Pak, terkait dengan ini Pak Irfan, terkait dengan adanya kritik bahwa
Istana adalah sudah menjadi panitia. Panitia Bapak sudah pernah dengar itu kan, panitia Pilpres dan sebagainya. Kan perlu sesuatu dijelaskan Pak, bagaimana KSP merespon ini Pak? Itu tafsiran lah, itu interpretasi lah. Siapapun bebas mengatakan seperti itu, tapi dia harus buktikan kalau memang dia katakan seperti itu. Jangan dia memunculkan kalimat, narasi, diksi yang negatif, tuduhan tanpa ada bukti. Itu kan dalam konteks apa tujuannya? Kita kan nggak tahu. Tapi yang jelas kami tetap menjalankan tugas-tugas kami tetap memberikan masukan yang positif, yang baik kepada presiden, kepada wakil presiden, dan kita mengawal program-program yang itu memang menjadi tugas dan arahan kami yang diberikan oleh presiden kepada KSP gitu. Oke, Pak, KSP melihat bagaimana Pak isu yang berkembang ini terutama di sosial media, Anda melihat sesuatu yang masih wajar atau sudah patut diwaspadai Pak? Ya tentu salah satu arahan presiden ya kepada kita semua, literasi digital ini memang harus kita cermati dan harus kita antisipasi ya. Jika kalau memang persoalan hoax ya, persoalan yang sifatnya negatif, itu kita harus bijak melihatnya gitu. Peristiwa kejadian misalnya 2019 Pilpres kemarin kan kita tidak ingin terulang kembali. Betul. Ya siapapun saya pikir peristiwa 2019 itu tidak mau terulang. Dan saya memang, yang mengalami betul. pada saat Pilpres 2009 karena saya ada di lapangan pada saat itu, karena saya sebagai Direktur Hukum dan Advokasi tim kampanye 01 Pak Jokowi, saya berhadapan dan sangat luar biasa sekali. Saya menangis melihat kok begini kita sesama anak bangsa, jangan sama saudara, sama teman, luar biasa kita bersinggungan ya. Seakan-akan tidak ada Lagi persaudaraan, tidak ada lagi pertemanan, karena antara pilihan politik yang berbeda, mendapatkan narasi dan stigma atau apapun doktrin dari siapapun, kita diadu. Luar biasa. Nah, literasi itu yang sedang dilakukan pemerintah apa Pak? Ya, itulah yang harus disampaikan kepada publik, kepada masyarakat, edukasi sebaik-baiknya, selugas-lugasnya, seharmonisnya ya kepada siapapun. Teman-teman dari media, kami di pemerintahan, Bang Armando di profesional menyampaikan itu. Pemilu ini pemilu yang harus kita lakukan setiap 5 tahun sekali berdasarkan konstitusi, harus dihadapi dengan riang gembira. Pesta demokrasi, yang berpesta kita semuanya rakyat. Pilihan politik boleh berbeda. Adu strategi, adu gagasan silakan. Berkampanye dengan apa silakan, tapi jangan menghujat, jangan mencaci maki, jangan menghilangkan identitas kita sebagai bangsa ketimuran yang menyanjung kesopanan, adat istiadat, gotong royong, itu tidak boleh. Begitu. Itulah yang ingin ditampilkan oleh Pak Jokowi dengan kemarin mengundang 3 paslon, karena pucuknya dari mereka. Ketika mereka mengatakan sesuatu yang A, pasti di bawahnya akan mengikut yang A. Ya. Kan begitu. Ketika mereka mengatakan kedamaian, kesejukan, ya, keharmonisan dalam bergaul, dalam melihat demokrasi ini, pemilu ini, tentu harus di bawahnya harus mengikuti. Bro Ade, Anda melihat kemarin acara makan siang dengan 3 capres itu seperti apa respon Anda? Itu memang khas Pak Jokowi menurut saya, persis yang disampaikan oleh Bung Ade tadi juga ya, bahwa ya kan sejak misalnya salah satu langkah dia yang paling mengejutkan kita semua adalah ketika dia merangkul Pak Prabowo ke dalam kabinet tahun 2019. Itu adalah contoh yang sangat baik yang dia tunjukkan, dan sekarang pun siapa yang pernah membayangkan tiba-tiba ada makan siang seperti itu, dia ingin memberikan sinyal yang sangat jelas tentang kita mungkin bertarung nih sekarang, tapi kita selesaikan dengan cara yang baik-baik. Saya rasa itu harus dipuji luar biasa. Positif sekali ya? Sangat positif. Makanya saya geli juga kalau masih ada yang nyinyir terhadap makan siang itu. Kan ada aja yang nyinyir, ini maksudnya apa? Tempat diatur juga, tempat duduk aja dibaca. Kenapa duduknya begitu? Frame-nya negatif ya pasti lahirnya harus negatif juga, karena ada pihak yang tidak senang. Menurut saya memang, kan tadi kita sudah bicara tentang orang-orang yang mungkin merasa akan kalah dan kemudian berusaha membangun narasi-narasi yang menunjukkan bahwa mereka tuh kalah karena mereka
dicurangi misalnya. Itu kan yang terjadi juga 2019. Nah, saya senang sekali gimana Pak Jokowi itu terus-menerus konsisten, persisten menunjukkan bahwa saya pro pada persaudaraan, pada persahabatan. Oke, Anda sebagai pegiat sosial bagaimana melihat situasi perbincangan yang saat ini berlangsung di sosial media? Apakah berpotensi seburuk 2019 atau sekarang ini kecenderungannya lebih sehat? Saya nggak tahu, kalau saya merasa bahwa pasti akan lebih sehat. Salah satu yang Ini kan akan aktif nih Pak Din. Ya, ya. Di sosmed aktif Ya, sekali. mengurangi ketegangannya adalah karena sekarang tidak dilibatkan faktor agama. Dan itu berdampak dengan sangat serius. Ya, dan itu satu. Kedua adalah gaya politik riang gembira ini. Sedang Kan disampaikan itu menjadi sebuah terminologi yang menarik tuh sekarang. berpolitiklah secara Riang gembira, politik kalau pakai bos saya di PSI, santun dan santuy. Itu Pak Prabowo juga begitu ya, apalagi Pak Jokowinya. Nah, jadi ada tetap orang-orang yang sinis, yang nyinyir, yang ya menggunakan narasi-narasi besar yang tadi saya katakan dinasti lah, tirani, konstitusi dan seterusnya. Tapi saya duga kali ini itu tidak akan terlalu berhasil. Saya duga dan saya harap. Oke, baik Bro Ade Armando, Pak Ade Irfan, terima kasih sudah hadir di JAK TV. Kita berharap bahwa pemilu ke depan 2024 akan berlangsung dengan damai dan melahirkan pemimpin yang demokrasi sesuai dengan harapan bangsa Indonesia. Amin. Amin. Baik pemirsa JAK Forum, demikian dialog kita di episode Jokowi Efek Jalan Terjal Menuju Istana. Sampai jumpa di episode mendatang dengan topik-topik menarik.